Hendak kabur dari sekolah dengan memanjat pagar, seorang pelajar SMA di Banjarnegara tewas. Pelajar kelas 12 itu tewas karena pagar yang dipanjat roboh dan menimpanya. Awalnya dua siswa SMA Negeri 1 Bawang memanjat pagar belakang sekolah. Lalu saat siswa lain mencoba hal serupa, tembok sekolah roboh dan menimpanya. Siswa kelas 12 itu pun meninggal dunia. Olah tempat kejadian perkara digelar untuk mengungkap penyebab kematian Afsal Maulana. Diduga kondisi pagar yang keropos jadi penyebab tembok roboh saat dipanjat. Wajar saja, bangunan pagar tergolong lama karena dibangun sejak 1988. Bahwa itu murni kecelakaan, karena yang jelas anak itu mau keluar tapi lewat meloncat pagar, mungkin bolos mungkin. Nah itu karena pagarnya itu sudah rapuh atau sudah bangunan lama, nah itu ternyata tidak kuat untuk dipanjat anak tersebut, sehingga mengakibatkan satu meninggal dunia, satu luka ringan. Tewasnya pelajar yang tinggal di desa Mantrianom, Banjarnegara ini dianggap sebagai kecelakaan. Sementara dua siswa yang memanjat terlebih dulu selamat. Dari yang pertama, yang kedua itu terkena dorongan kaki untuk pijakan melompat. Mungkin yang ketiga ini sudah tidak kuat, mungkin temboknya seperti itu, sehingga begitu anak lompat barangkali kemudian tembok ini roboh karena tidak kuat dorongan pijakan, barangkali seperti dan itu. Menimpa anak itu, Pak? Ya, dan menimpa anak yang ketiga itu, yang terakhir. Akhirnya meninggal dunia? Ya, meninggal dunia kayaknya dalam perjalanan menuju rumah sakit. Korban langsung dimakamkan oleh pihak keluarga pada Rabu sore di Pemakaman Umum Desa Mantrianom. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Sopir hingga armada bus di Terminal Purwodadi Grobogan disidak. Ditemukan satu bus tak dilengkapi surat dan uji kir sehingga dikandangkan. Kamis pagi, para supir bus di Terminal Purwodadi jalani pengecekan kesehatan, mulai dari tes urin hingga narkotika. Selain sopir, armada juga turut dicek. Polisi memastikan setiap bagian dari bus berfungsi baik dan kendaraan dalam kondisi layak pakai, mulai dari wiper, klakson, dan fungsi rem. Kelengkapan surat kendaraan juga dipastikan lengkap dan masih aktif. Sayangnya, dalam operasi Zebra Candi kali ini kedapatan satu bus yang tak dilengkapi surat dan uji kirnya sudah mati, sehingga armada itu harus dikandangkan. Ini kami menemukan satu bus yang surat-suratnya tidak lengkap dan untuk kir sudah mati. Terpaksa kami hentikan untuk perjalanan dan diganti dengan bus yang lain. Tujuan dari kegiatan ini tentunya untuk keselamatan para penumpang dan juga dalam rangka operasi Zebra Candi tahun 2024. Pengecekan armada dan supir bus ini adalah bagian dari operasi Zebra Candi 2024. Hingga 27 Oktober mendatang, seluruh armada transportasi umum akan disidak untuk menekan angka kecelakaan transportasi umum. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Sejumlah pengendara di Salatiga mendapatkan hadiah coklat dan bunga. Hadiah itu sebagai bentuk dari apresiasi dari polisi karena mereka sudah patuh dan tertib berlalu lintas. Pengendara yang kebetulan melintas di eksit tol Tingkir Salatiga diberhentikan sejumlah polisi. Mereka diperiksa kelengkapannya, mulai dari surat kendaraan, penggunaan sabuk pengaman, serta kondisi kendaraan dalam operasi Zebra Candi. Bagi pengendara yang melanggar aturan, polisi memberikan teguran serta edukasi keselamatan berlalu lintas. Namun bagi pengendara yang tertib aturan, mereka diberikan hadiah coklat dan bunga sebagai bentuk apresiasi. Kan kalau dia sudah tertib, kita himbau tertib ya, salah satunya kita kasih reward, kasih bunga, kasih coklat. Kenapa bunga coklat? Itu lambang keindahan, lambang kesetiaan, sehingga mudah-mudahan para pengguna kendaraan itu setia dalam melaksanakan tertib lalu lintas. Dalam operasi ini polisi mengedepankan sisi humanis.
Namun bagi pelanggaran berat, mereka akan memberikan sanksi tilang karena masih tingginya angka kecelakaan di Salatiga. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Ini ada buka Polres, ini ada Polres Debra. Kenapa ya? Bagi berdua ya. Rumah warga kurang mampu di Grobogan rampung direnovasi. Awalnya rumah milik Mbah Tuwoh itu tak layak huni dan kerap terendam banjir. Mungkin 16 Oktober kemarin jadi hari yang spesial bagi Mbah Tuwoh. Warga Demak Kemiri, Kecamatan Gubuk Grobogan ini bisa tidur tenang di rumah yang layak. Tempat tinggalnya dibangun kokoh dalam ukuran 3,5 kali 8 meter. Tak seperti sebelumnya yang rawan terendam banjir apalagi saat musim hujan tiba. Suara banget kan tempat itu saya kalian ini kan ganti kan saya niki ngelah biasa orang sore ngompok bisa tidur nyenyak Bu. Amin, alhamdulillah, mudah-mudahan rumah ini bisa berkah buat saya. Ya, renovasi oleh Polres Grobogan ini menyasar rumah warga yang tak layak huni dan berada di titik rawan bencana. Dengan adanya renovasi diharapkan warga tak perlu lagi khawatir untuk beristirahat. Selain itu, ada bantuan sembako yang diberikan kepada warga kurang mampu. Ini bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar juga. Kami juga memberikan sembako kepada warga sekitar sebagai bentuk rasa tali kasih kami kepada warga desa Kemiri, yang desa ini memang beberapa kali pada saat awal tahun lalu menjadi tempat bencana banjir. Sebagai bentuk gerakan peduli dalam rangka operasi Zebra, hal ini bisa meringankan beban hidup masyarakat yang kurang mampu. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Beralih ke informasi lain, es kopi yang dijajakan di jalan-jalan daerah Pati ternyata laris manis di serbu warga. Bagaimana tidak, cuaca panas akhir-akhir ini membuat minuman dingin jadi primadona. Nah, tingginya permintaan minuman es kopi mendatangkan untung bersih hingga Rp250.000 per harinya. Cuaca panas ditambah teriknya matahari memang cocok kalau disuguhkan minuman dingin seperti segelas kopi susu. Ya, bagi penjual kopi keliling seperti Eko Sulistyo, musim panas yang tak kunjung usai ini membuat dagangannya laku terjual. Bayangkan, dengan berkeliling menjual kopi di Pati, ia bisa menghabiskan 200 gelas dalam sehari. Eko mengatakan yang paling laris terjual adalah kopi susu karamel dengan harga cukup terjangkau, hanya Rp6.000 per gelas. Sebelumnya ini ya punya warung kopi aja sih, warung kopi biasa di kampung gitu. Oh, di rumah itu ya. Cuman ini ngikutin tren juga ya? Ya, ngikutin tren apa yang lagi hit. Terus kita coba ngikutin lah pasarnya seperti apa. Kopi susu karamel itu paling rame lah. Kalau coklat kan kalau yang nggak suka kopi bisa lihatnya ke coklat. Dulunya Eko hanya berjualan di warung, namun saat itu ia hanya mampu menjual 30 gelas per hari. Kini dengan berkeliling ia bisa menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Apalagi bagi pembeli, kopi yang ditawarkan punya kualitas bintang 5 ala kafe tetapi harganya kaki 5. Melewati alun-alun Pati, ya ini kan panas, saya haus. Saya haus. Jadi ada di pintu jalan itu ada kopi-kopi kayak gitu. Saya coba jajal, nah, ternyata enak dan lumayan lah untuk melepas dahaga, Mas. Relatif ini ya, murah ya Mas? Murah Mas, relatif murah Mas. Daripada harga kopi di kafenan ini jauh lebih murah. Kalau untuk rasanya bisa bersaing lah. Dengan jualan kopi keliling seperti Eko bisa mengantongi keuntungan bersih 200 hingga Rp250.000 per harinya. Menarik bukan? Arif Nur melaporkan dari Pati.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan bertugas, saya Frin Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.